waktu kami. Ya, baik. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksin Pardosi yang sudah membawakan kita dengan lagu-lagu pujian tentang bagaimana kita selalu setia menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baiklah, mari kita berdoa. Kita tundukkan hati kita akan memasuki perenungan akan firman kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami bersuka cita menyambut hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Waktu dan kesempatan ini adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami ingin pergunakan untuk terus agar kami diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami sangat meninggikan nama-Mu yang kudus oleh karena segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu untuk menerima setiap rahasia yang Tuhan singkapkan bagi kami semua. Sungguhlah sangat berharga untuk meneguhkan damai sejahtera kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam kudus buat kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Shalom ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembali lagi bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita ulas beberapa kali. Saudaraku, masih kita akan lanjutkan lagi dari Efesus pasal 2. Ya, kemarin kita sudah sama-sama melihat lagi, ya saudaraku, bagaimana kita dimampukan Tuhan untuk membedakan apa yang sangat penting di hadapannya. Amin. Apa yang sangat penting bagi Tuhan juga sangat penting buat kita. Dan kita menghargai bagaimana Tuhan membuat perbedaan sekarang dalam kehidupan kita yang baru, karena darah Kristus telah mengubahkan, amin. Darah Kristus telah mengubahkan kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, dari yang sebelumnya, ya di mana kita lihat di dalam masih berkaitan dengan ayatnya yang tentunya ayat yang pertama justru di pasal 2 ini, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari ayatnya yang ke-11, 12, 13 kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk sedikit menoleh ke belakang ya. Maksudnya adalah Paulus katakan ingatlah ya bahwa dahulu kamu bukan siapa-siapa. Jadi tidak termasuk bagian dari kewargaan Israel dan juga tidak termasuk dalam mengambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Tuhan. Tidak ada janji baik kepada nenek moyang kita maupun kepada kita. Sehingga di sini sebetulnya merupakan satu warning, ya satu peringatan bahkan teguran daripada Rasul Paulus kepada jemaat kudus ya, baik di Efesus ya, juga kita jemaat kudusnya Tuhan saat ini. Rasul Paulus mengingatkan kita semua, amin, sebagai tubuh Kristus supaya apa? Supaya kita menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita saat ini melalui pencurahan darahnya yang kudus. Benar-benar itu adalah merupakan keberuntungan yang harus kita syukuri. Keberuntungan kita
yang dahulu dikatakan secara bangsa kamu adalah orang yang tidak bersunat, artinya ada pemotongan begitu ya untuk memisahkan bangsa Israel dan bangsa lain. Jadi bangsa Israel itu dipisahkan ya, dipotong ya Bapak Ibu Saudaraku, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain dan masuk pada suatu ikatan perjanjian ya, perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub, menyebabkan bangsa-bangsa lain itu terpotong ya, artinya tidak mendapat bagian di dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat keselamatan dan segala janji kemakmuran yang Tuhan peruntukkan kepada bangsa Israel. Dan kita dikatakan dijauhkan ya, dijauhkan Bapak Ibu Saudaraku dari hadirat Tuhan, kecuali bangsa-bangsa lain itu mau mendekat kepada orang Yahudi, menjadi agama Yahudi, barulah ya bangsa-bangsa lain itu kecipratan begitu ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang kecipratan berkat seperti yang dilakukan oleh perempuan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang meminta anaknya untuk disembuhkan ya, dan dia hanya makan remah-remah ya, yang jatuh dari meja tuannya, dikatakan demikian. Dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk mendapatkannya tanpa berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari orang Yahudi. Namun Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ya Rasul Paulus katakan di ayat 13, sekarang kamu yang dahulu jauh ya sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lebih dalam lagi ya. Di sini Rasul Paulus membawa kita kepada suatu kesadaran, karena manusia baru itu, amin, karena tubuh Kristus itu ya, ciptaan baru itu digerakkan bukan oleh perintah-perintah, bukan karena dipaksa, bukan karena didesak, tapi ini adalah suatu kehidupan yang baru dengan kesadaran yang baru. Amin. Jadi maka itu Paulus katakan di pasal 2 ayat 1 itu ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa bangsa-bangsa lain itu sudah dipotong, di-cut ya saudaraku, dari apa yang menjadi jatah bagian daripada orang Yahudi ya, orang Israel. Dulu dikatakan kita ini bukan siapa-siapa ya, dan sekarang kita menjadi siapa-siapa, menjadi berharga, menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu semuanya, perubahan itu terjadi adalah karena pencurahan darah Kristus Yesus. Amin. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena pekerjaanmu, tapi ini adalah benar-benar pemberian belas kasihan daripada Tuhan kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, terus diingatkan kepada kita jemaat tubuh Kristus, bahwa dikatakan dulu kamu bukan siapa-siapa. Ingat saja Paulus katakan kepada jemaat Korintus, ya, keadaan kamu yang dahulu itu, ingat saja, jauh dari berkat Tuhan, kamu tidak tahu apa-apa tentang
masa depan yang benar, yang diberkati oleh Tuhan, tapi berjalan menurut keinginan dan kehendak masing-masing, ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti semua orang-orang dari bangsa-bangsa lain dengan penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, sungguh jauh dari Tuhan, jauh dari janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita diberikan kesadaran yang sangat mendalam sebetulnya oleh Rasul Paulus, ya, yang apa yang Paulus katakan di sini kepada kita sebagai tubuh Kristus, supaya kita tidak menjadi lupa diri seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sudah sangat lupa diri bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat mereka untuk menikmati berkat-berkat kerajaan sorga di bumi dengan kedatangan Yesus ke bumi, dengan Yesus Kristus memberikan dirinya untuk berada di antara mereka, ya, untuk menyatakan maksud-maksud Tuhan yang dijanjikan itu, menghadirkan segala pengharapan itu langsung di hadapan mereka. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang Israel menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka menolak setiap firman perkataan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka bermain-main, ya, mereka cuek kepada Tuhan Yesus, dan mereka orang-orang Israel itu menganggap dirinya paling benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, kita sangat beruntung, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sebagai manusia baru, sekarang kita mengenali Yesus Kristus dengan hidup yang baru, dengan sebuah kesadaran yang didasarkan pada kerinduan untuk mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Maka saudara-saudara dan saya mendapat pembaharuan, ya, kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini yang kacau balau, Bapak Ibu Saudaraku, apalagi di zaman akhir ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat dunia, manusia, masyarakat, komunitas, ya, bukan bertambah baik, Bapak Ibu Saudaraku, bertambah egois, ya, bertambah arogan, bertambah sombong, semuanya merasa dirinya paling benar dan tidak mengindahkan teguran daripada firman Tuhan, tidak mau mendengarkan Injil kasih karunia Allah, dan memalingkan telinga dari panggilan Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan yang sebenarnya, dan semua orang menganggap dirinya paling benar. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai jemaat tubuh Kristus, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kita selalu memakai kesadaran kita, ya, memakai kesadaran kita di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah manusia baru yang sekarang kita hidup sebagai ciptaan yang baru, mempunyai cara berpikir yang baru, dan mempunyai perasaan dan juga kehendak serta kemauan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13 itu, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan penumpahan darah Kristus Yesus sebagai darah yang sempurna, darah anak domba Allah yang melampaui dari semua apapun pengorbanan yang ada di dunia ini, yang dipersembahkan oleh manusia, tidak bisa, ya,
melebihi atau tidak akan bisa menggantikan. Ya, pengorbanan darah anak domba Allah adalah satu-satunya yang mampu mengubah nasib manusia, nasib kehidupan manusia, hanya karena darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari. Itulah menjadi jalan yang dipilih oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jalan satu-satunya, tidak ada dua. Bapak Ibu Saudaraku, ya, apalagi 3, 4 dan seterusnya, tidak ada. Hanya darah Kristus Yesus satu-satunya cara masuk manusia, ya, ke dalam kasih karunia-Nya dan menerima berkat Tuhan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang disadarkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan memberkati manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua orang beragama di dunia ini berupaya untuk membuat sendiri caranya, cara mereka untuk menilai Tuhan saat ini berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan kehidupan umat manusia saat ini adalah dengan cara-cara yang dibuat oleh jalan pikiran manusia yang sifatnya duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita orang-orang yang saya katakan tadi yang paling beruntung, ya, di dunia ini, saudaraku. Kita paling beruntung bukan karena apa yang kita usahakan, kerja keras kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sudah benar-benar diperingatkan oleh Rasul Paulus di pasal 2 ini. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan berpikir lagi seperti orang Israel yang merasa bahwa karena mereka berpikir sampai saat ini bahwa Tuhan masih berpihak melalui mereka sekalipun mereka menolak Mesias, dan itu adalah anggapan yang sangat keliru. Dan jangan pakai, ya, cara yang tidak membuat berhasil. Pakailah cara Tuhan yang sudah dipastikan membuat kita berhasil. Berhasil hidup diberkati oleh Tuhan di hadapannya, ya, dengan cara hidup dengan manusia baru, cara berpikir, ya, sebagaimana Kristus memakai cara berpikir dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang secara khusus saat ini diposisikan sebagai kepala tubuh, dan kita anggota-anggota tubuhnya mengikuti, ya, mindset, cara berpikir, paradigma yang baru yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus saat ini memandang dunia, bagaimana melihat kita, dan seperti apa Tuhan Yesus menginginkan kita bersikap dan berperilaku kepadanya dan kepada sesama kita, dan bagaimana kita saat ini memakai kesempatan, pergunakanlah kesempatan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itu Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka benarlah bahwa saat ini adalah timing yang paling tepat untuk bisa mengikuti sebuah perlombaan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Perlombaan bukan supaya kita mencapai keselamatan, tetapi kita sudah pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi perlombaan iman saat ini, saudaraku, adalah perlombaan yang menguntungkan bagi diri kita, ya, sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena Tuhan menyediakan bagi kita, ya, upah, pahala dan mahkota, dan serta kepada kita dikaruniakan, ditambah-tambahkan damai sejahtera dan sukacita yang menjadi kebutuhan pokok kita, Bapak Ibu, setiap hari. Amin. Itu yang menjadi kebutuhan pokok kita, bagaimana supaya kita selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, dan bagaimana kita terus diberikan
wawasan berpikir yang lebih luas, bertumbuh di dalam kasih karunia ini, dalam pengetahuan akan kebenaran ini, saudaraku, adalah merupakan kebutuhan pokok kita, saudaraku, sebagai manusia baru. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia merumuskan kebutuhan pokok manusia selalu saja ya menekankan pada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat jasmani, seperti teori Abraham Maslow misalnya, Bapak Ibu Saudaraku, merumuskan apa itu artinya kebutuhan pokok manusia. Ya, tidak lebih daripada dikatakan bahwa sandang, pangan, ya Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan yang ditambahkan terus dan memenuhi hal-hal yang mengcover yang sifatnya secara jasmani, secara lahiriah, dan sama sekali tidak pernah menyinggung apa hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani, yang bernilai jauh lebih tinggi daripada kebutuhan yang bersifat sementara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengalihan daripada pikiran manusia kepada hal-hal yang sementara, itulah yang merusak daripada iman semua orang, kepercayaan semua orang di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Manusia ingin membangun kerajaan di bumi, ya, alih-alih mengatakan mereka sedang mengikuti Yesus Kristus, tetapi mereka sebetulnya ingin membangun kerajaan masing-masing di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengusahakan membangun apa-apa lagi bagi diri kita yang melebihi daripada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan sediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, cara mengikuti Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, ya, cara mengikuti Yesus Kristus, cara mengikuti Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berusaha menciptakan jalan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ya, seperti manusia kebanyakan berpikir mereka ingin menciptakan jalan hidupnya sendiri. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, karena manusia itu adalah daging. Manusia itu sudah, bahkan Paulus katakan, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Mana mungkin kamu bisa berimajinasi untuk menciptakan jalan kehidupan bagi dirimu tanpa kehadiran daripada Yesus Kristus Tuhan, tanpa kehadiran daripada Roh Kudus, tanpa kehadiran daripada Allah yang merupakan pencipta, ya, untuk dan yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Dialah yang telah merumuskan, amin. Yesuslah yang telah merumuskan jalan hidup kita, dan itu sudah dilakukannya dan sudah dinyatakan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi manusia masih berusaha untuk merumuskan jalan hidupnya di dunia ini. Jalan hidup yang bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Karena jalan dunia ini, Paulus katakan tadi apa? Dahulu kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu, dan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan hidup dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh-roh yang sekarang yang sedang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, amin. Saudaraku, kita tidak bisa meniru, mencontoh, ya, dunia bagaimana caranya supaya kita hidup selayaknya di hadapan Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya cara yang harus kita ikuti adalah cara Tuhan Yesus, cara Roh Kudus yang telah menempatkan kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Disitulah mindset kita diperbaharui. Disitulah segala tabiat-tabiat lama kita diubahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kehidupan manusia baru itulah, di dalam cara berpikir, ciptaan baru itulah saudara dan saya bisa mengadaptasikan, menyesuaikan segala perilaku, segala tindakan kita, cara kita berkeputusan, cara kita memilih menggunakan waktu, Bapak Ibu Saudaraku, harus dengan mindset
cara berpikir manusia baru, ya, yang sesuai dengan kasih karunia Allah, firman-Nya yang terus memperbaharui akal budi kita. Disitulah saudara-saudara dan saya bisa mengalami kemajuan, progres, untuk bisa terus Bapak Ibu Saudaraku mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam pelayanan kita di dalam tubuh Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengapa kita terus harus menjadi orang yang taat, yang sungguh-sungguh kepada kasih karunia Allah, adalah supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, jangan menganggap sepele pelayanan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam pelayanan inilah saudara masuk kepada suatu cara pembaharuan akal budi, akal pikiran, di mana kemauan-kemauan kita taklukkan kepada kehendak Allah. Amin. Dan ini harus menjadi suatu kebiasaan yang menjadi otomatis, ya, bagi saudara dan saya untuk mengikuti kehendak Allah, bagaimana kita terhubung di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai kepala melalui firman Tuhan, firman kebenarannya yang terus melatih kita supaya lebih taat lagi kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia baru, kita ini membutuhkan ketaatan yang lebih serius lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pengaruh daripada keadaan dunia, kondisi-kondisi, ya, yang terjadi, yang berubah-ubah, sangat gampang Bapak Ibu Saudaraku untuk mempengaruhi cara berpikir daripada orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengombang-ambingkan, untuk membuat orang-orang percaya menjadi galau, ya, oleh keadaan-keadaan yang tidak menentu, oleh perasaan-perasaan kita yang berubah-ubah, oleh kondisi-kondisi tekanan-tekanan kehidupan, tekanan kesehatan, tekanan ekonomi, atau tekanan sosial, tekanan pekerjaan, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah orang-orang yang masih rentan dengan perubahan yang tidak membangun dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya tidak menjadi orang yang bertekad, ya, yang mempunyai suatu keinginan yang keras, yang kuat untuk berkeputusan, untuk terus Bapak Ibu Saudaraku lebih dekat lagi menyadari bahwa kita saat ini sudah sangat dekat dengan Tuhan Yesus, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang percaya yang tidak akan tertolong di dalam proses pertumbuhan imannya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mengeraskan hati, ya. Seperti bangsa Israel Bapak Ibu Saudaraku mengeraskan hati. Apa yang didapat oleh mereka saudaraku? Penyesalan. Ya, itu yang didapat Bapak Ibu Saudaraku. Kekecewaan. Ya, saudaraku. Ya, kemurungan. Itu yang diperoleh. Dan tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi pengumpat. Mereka menjadi orang yang tidak terbuka. Menjadi orang yang tertutup di hadapan Allah, dan orang yang tidak mau dikoreksi, dan orang yang tidak mau ditegur, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari pengalaman orang Israel yang sudah gagal Bapak Ibu Saudaraku untuk memberikan diri mereka menjadi channel berkat, ya, bagi orang lain, bagi bangsa lain. Ya, sekarang berkat itu ditutup bagi mereka, ya, dan sekarang dibuka bagi kita. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu Saudaraku sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita memberikan diri kita. Betapa indahnya, betapa luar biasanya saudaraku, Tuhan yang memakai hidup kita, ya, bukan orang yang berjabatan, yang berkuasa, yang ingin memakai hidup saudara dan memfungsikan, ya, segala yang baik di dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri, adalah Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya yang ingin supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi di hadapannya, lebih kuat lagi, amin, lebih bersukacita lagi, lebih damai sejahtera lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sesuatu, ya, merupakan panggilan untuk mengikuti,
ya kebaikan, untuk mengikuti kehidupan yang membuat kita sebagai orang kudusnya Tuhan berbangga di dalam masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kamu harus bertumbuh, berakar, dibangun tetap di dalam kehidupan yang sudah kamu terima di dalam Yesus Kristus yang tiada batasnya, ya, tidak ada limitnya, unlimited. Di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya harus hidup di dalam perkembangan. Di dalam Yesus kita harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, menyembah kepada Dia, Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita semua bersatu, terhubung di dalam komunikasi yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ke pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya menjadi kemuliaan dan sukacita bagi kita semua. Kita harus selalu terhubung, Bapak Ibu Saudara, terkoneksi. Ya, tidak boleh ada terputus konektivitas kita antara orang-orang kudusnya Tuhan sebagai satu tubuh. Kita perlu digairahkan, saudaraku. Kita terus perlu disemangati. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Banyak hal yang terjadi di sekeliling kita yang membuat kita menjadi kecewa atau menjadi mundur semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, situasi-situasi di mana ya tekanan sosial, tekanan ekonomi yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita memerlukan kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah saudaraku, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, seperti yang Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada, jadilah kamu bijaksana di dunia yang jahat saat ini, yang tidak mempunyai belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Hati kita berikan, kita buka seluas-luasnya untuk diintervensi oleh Roh Kudus, untuk diperbaharui, dibina, dibimbing, dan didisiplinkan oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berpendirian kuat menghadapi segala tantangan, persoalan, dan segala perubahan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jangan pernah lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan berkurang lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang sudah kita capai oleh kasih karunia Tuhan, sejauh mana kita sudah berjalan saat ini, jangan pernah mundur lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Maju terus. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti saat ini, begitu banyak kesulitan. Ya, susahnya saat ini untuk mencari ya pekerjaan yang menghadirkan bagaimana kita mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudaraku. Betapa sulitnya saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk minta tolong kepada manusia. Bahkan saudara, saat ini semua orang menjadi serakah dan menginginkan supaya masing-masing diri manusia ya menjadi terpenuhi dan tidak peduli bagaimana nasib orang lain. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai tubuh Kristus, Tuhan mengatakan dan mengajar kita, mendidik kita supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita ya saling menyahut, saling memberikan tanda konfirmasi bahwa ada kehidupan di dalam diri kita, bukan kematian dan bukan ketidakpedulian, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi di dalam diri kita ada suatu respon inisiatif yang dibangun oleh Tuhan. Kepekaan di dalam diri kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan harus terus bertumbuh. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita selalu tetap bersedia dan siap sedia
selalu berjaga-jaga. Kapan saja Tuhan ingin memakai hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain, menyaksikan berita kabar baik tentang salib Yesus Kristus, berkat yang terbesar bagi semua orang saat ini. Bagaimana saudara dan saya bisa dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sudah siap, amin, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak menyia-nyiakan waktu lagi, tapi selalu siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan lebih luas lagi, lebih besar lagi, saudaraku, lebih berintensitas lagi, saudaraku. Ya, itulah maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus memanggil kita untuk terus masuk ke dalam, ya, kedalaman daripada tujuan kasih karunia Allah yang membangkitkan kehidupan kita ini supaya terus bergairah, terus bersemangat, berinisiatif dan bijaksana, berhikmat, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saudaraku, terima kasih atas kesediaan semua anggota tubuh Kristus, jemaat kudusnya Tuhan, yang selalu siap diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi alat yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Alat di tangan Tuhan sebagai organ-organ tubuh yang berfungsi dengan kuat untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita semua orang-orang kudusnya Tuhan saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasehati. Kita bukan siapa-siapa. Paulus sudah katakan, kamu dahulu bukan siapa-siapa. Ya, jangan merasa diri yang paling pintar, paling hebat, udah paling segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Tuhan yang menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah termasuk menjadi orang yang terbuang, yang tidak berharga di mata Tuhan dan akan binasa di dalam lautan api neraka. Tapi syukur kepada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita yang dulu jauh dari Tuhan, sekarang kita sudah menjadi sangat dekat oleh karena darah Kristus. Amin. Ada kuasa di dalam darah Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, menyucikan hidup kita, ya, untuk memperbaharui, menjauhkan cara-cara hidup yang lama, cara-cara berpikir yang sudah jadul. Itu Allah mau supaya diubahkan semuanya dengan mindset cara berpikir yang baru, ya, sesuai dengan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, yang penuh ketaatan kepada Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah semua benih-benih kebenaran yang sudah ditanamkan oleh firman Allah, yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, biarlah itu kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus masuk pada perenungan yang lebih mendalam lagi setiap hari, saudaraku. Kita semua perlu masuk pada suatu perenungan tentang bagaimana luar biasa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh oleh karena keadaan dunia yang sulit, ya, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan kesehatan, tekanan sosial yang sulit. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tapi Tuhan mendidik kita, mengajar kita, mendisiplinkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan bukan yang gampangan, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpendirian, yang tegas, dan yang mempunyai sikap yang benar-benar mudah taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi di dalam tubuh Kristus inilah kita memungkinkan setiap orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bersahaja, yang benar-benar penuh dengan kemuliaan, dan orang-orang percaya yang bermartabat di hadapan Tuhan, sekalipun dunia menganggap remeh, sekalipun dunia menolak. Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Tuhan, kita adalah orang yang sangat berharga dan akan terus selamanya dihargai oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada semua orang kudusnya Tuhan yang selalu konsisten dan konsekuen di dalam perjalanan kebersamaan
terhubung dalam komunikasi yang baik di antara kita sebagai tubuh Kristus adalah merupakan suatu berkat yang paling besar bagi kita semuanya, saudaraku, dan melampaui daripada apapun yang kita inginkan. Inilah keinginan dan kehendak Allah bagi kita semua. Mari kita terus berjalan di dalam kesetiaan kepada kehendak Tuhan Yesus, kepada kehendak Roh Kudus yang telah mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan. Kita menginginkan lebih daripada apapun kesatuan kita di dalam tubuh Kristus sebagai tempat kita yang ditaruh oleh Allah, yang ditentukan, yang dipilih oleh Allah, tempat kita untuk mengalami, merasakan segala kebaikan kasih karunia Tuhan dengan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Waktu yang singkat bagi kami hidup di dunia ini adalah waktu yang sangat mendesak bagi kami Tuhan, untuk terus menyesuaikan cara-cara hidup kami seperti panggilan Tuhan Yesus bagi kami sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuhmu, orang-orang kudusmu, supaya kami semua terbuka lagi kesadaran kami lebih lebar lagi. Allah itulah, Roh Kuduslah, firman-Mu itulah yang menetap tinggal di dalam hati kami untuk memperbaharui hidup kami, memperbaharui cara berpikir kami, memperbaharui perasaan kami, dan juga tujuan-tujuan, keputusan-keputusan kami, kata-kata, dan juga segala apa yang kami beritakan. Roh Kuduslah yang memperbaharuinya supaya terus dengan kekuatan, kuasa daripada firman-Mu kami berjalan, kami berkehendak, dan kami berperilaku, bersikap, dan melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan lagi karena manusia. Karena Tuhanlah yang telah menebus hidup kami. Tuhan Yesuslah yang mati berkorban menyelamatkan hidup kami dan mengampuni segala kesalahan kami dan menghadirkan damai sejahtera sukacita yang penuh dalam kehidupan kami semua. Ajarlah kami terus ya Tuhan, didiklah kami terus ya Bapa. Disiplinkanlah roh dan jiwa kami serta tubuh kami supaya selalu lebih mudah taat kepada Tuhan daripada kepada keinginan manusia. Dan kami percaya berkat Tuhan yang melimpah itu sudah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih meninggikan nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku semuanya kita mendengarkan ya dengan baik, saudaraku ya. Walaupun kameranya ditutup, saya percaya Bapak Ibu Saudara ada tetap mendengarkan dengan baik, dan saya bersyukur untuk itu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga untuk semua yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih saudaraku atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala limpah damai sejahteranya. Amin. Salam, selamat pagi semua.